Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Suminto, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan program pengajaran matematika dan teman-teman program studi pendidikan matematika semester 5 yang insya Allah berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 dengan anggota Yevi Nur Hovifah, Putri Oktavia, Rizky Amelia, Juliana Istiqomah, dan Oktavia Nur Hasanah akan mempresentasikan materi tentang pengembangan indikator dalam pembelajaran. Pengembangan indikator dalam pembelajaran yaitu ada 4. Yang pertama, arti kompetensi dasar. Kedua, pengembangan indikator dalam mencapai kompetensi. Yang ketiga, pentingnya pemilihan model pembelajaran dalam suatu pembelajaran. Keempat, skenario dalam suatu pembelajaran. Arti kompetensi dasar. Kompetensi adalah kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kompetensi dasar atau yang biasa disingkat KD merupakan penjabaran standar kompetensi peserta didik yang cakupan materinya lebih sempit dibandingkan dengan standar kompetensi peserta didik. Untuk submateri yang kedua yaitu tentang pengembangan indikator dalam mencapai kompetensi. Menurut standar proses pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mendukung pengembangan indikator dalam mencapai kompetensi. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan potensi. Di sini yang dianalisis adalah kebutuhan dan potensi peserta didik sekolah dan daerah perlu dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Kemudian yang kedua, mengembangkan indikator penilaian. Indikator penilaian di sini adalah pengembangan lebih lanjut dari indikator atau indikator pencapaian kompetensi. Rumusan indikator penilaian memiliki batasan-batasan tertentu sehingga dapat dikembangkan menjadi instrumen penilaian dalam bentuk soal, lembar, pengamatan, atau penilaian hasil karya atau produk, termasuk penilaian diri. Kemudian yang ketiga yaitu merumuskan indikator. Perumusan indikator perlu diperhatikan beberapa ketentuan. Yang pertama, setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Kemudian yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Lalu yang keempat, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Kemudian yang kelima, indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Kemudian yang terakhir, yaitu rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, atau psikomotorik. Lalu untuk submateri yang ketiga yaitu tentang pentingnya pemilihan model pembelajaran dalam suatu pembelajaran. Nah, di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu memperjelas hubungan fungsional antara berbagai komponen, unsur atau elemen sistem tertentu. Kemudian yang kedua, prosedur yang akan ditempuh dalam melaksanakan kegiatan dapat diidentifikasi secara tepat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya model pembelajaran, maka berbagai kegiatan yang dicangkup dapat dikendalikan. Kemudian yang keempat, model pembelajaran akan mempermudah para administrator untuk mengidentifikasi komponen, elemen yang mengalami hambatan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak efektif.
Kemudian yang kelima, mengidentifikasi secara tepat cara-cara untuk mengadakan perubahan jika pendapat ketidaksesuaian dari apa yang telah dirumuskan. Lalu yang terakhir atau yang keenam, dengan menggunakan model pembelajaran, guru dapat menyusun tugas-tugas siswa menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Submateri yang selanjutnya yaitu tentang skenario dalam suatu pembelajaran. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian dari skenario itu terlebih dahulu. Pengertian di sini dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara khusus dan pengertian secara umum. Kita akan membahas pengertian secara khusus terlebih dahulu. Pengertian secara khusus, skenario adalah naskah cerita yang ditulis dengan istilah-istilah kamera yang digunakan sebagai panduan untuk pembuatan sebuah tayangan, seperti film, sinema elektronik, atau sinetron drama. Kemudian, pengertian secara umumnya yaitu skenario adalah urutan cerita yang disusun oleh seseorang agar suatu peristiwa terjadi sesuai yang diinginkan. Langkah-langkah pembuatan skenario ada 6, yaitu yang pertama, identify focal issue, yaitu mengidentifikasi isu utama atau masalah utama yang akan menjadi fokus untuk dijawab atau untuk diambil keputusannya. Yang kedua, identify key force, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang diperkirakan akan mempengaruhi vokal isu di masa yang akan datang. Yang ketiga, identify driving force change. Secara umum dalam konteks ilmu sosial dan ilmu politik, driving force yang sering sekali teridentifikasi adalah faktor sosial, faktor politik, dan faktor ekonomi. Yang keempat ada identifikasi kepastian atau identify uncertainty. Dalam langkah ini harus mencoba mengidentifikasi ketidakpastian dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan sosial, politik, dan ekonomi. Yang kelima ada selecting the scenario logic. Di dalam tahap ini, kita harus menyusun logika skenario melalui suatu kualitatif, terutama melalui wawancara mendalam atau dengan melakukan focus group discussion untuk mendapatkan suatu skenario dengan alternatif-alternatif lainnya secara logis. Yang keenam, fleshing out the scenario. Pada tahap ini, perumusan skenario dapat menambahkan berbagai data sekunder dan trennya untuk memperkuat berbagai pendapat dari narasumber dan para ahli yang sudah didapat dan ditulis pada tahap sebelumnya. Jika skenario telah selesai dideskripsikan dan tantangan telah dirumuskan, maka langkah berikutnya adalah merumuskan strategi yang harus dibangun dan dijalankan agar skenario buruk yang mungkin terjadi dapat dihindari. Contoh pengembangan indikator dan skenario dalam pembelajaran. Pada contoh kali ini kami mengambil pada tingkat SMP kelas 7 semester ganjil. Pada mata pelajaran matematika dan materi pokok yaitu operasi bentuk aljabar. Dengan 4 kompetensi inti, yaitu KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 memahami pergaulan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, adapun tabelnya yaitu ada materi pokok, kompetisi dasar, indikator, model pembelajaran, dan media yang digunakan. Nah, di sini terdapat dalam materi pokok operasi bentuk aljabar terdapat 2 kompetisi dasar. Yang pertama yaitu kompetisi dasar 3.7 menjelaskan dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Indikatornya 3.7.1 menentukan hasil dari penjumlahan bentuk aljabar.
3.7.2 menentukan hasil dari pengurangan bentuk aljabar. 3.7.3 menentukan hasil dari perkalian bentuk aljabar. Dan 3.7.4 menentukan hasil dari pembagian bentuk aljabar. Adapun model pembelajaran yang digunakan yaitu kooperatif jigsaw dan media yang digunakan yaitu video pembelajaran. Nah, KD yang kedua yaitu 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pada bentuk aljabar. 4.7.1 indikatornya menyesuaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan bentuk aljabar. 4.7.2 menyelesaikan masalah berkaitan dengan pengurangan bentuk aljabar. 4.7.3 menyelesaikan masalah berkaitan dengan perkalian bentuk aljabar. 4.7.4 menyelesaikan masalah berkaitan dengan pembagian bentuk aljabar. Yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Yang pertama itu ada fakta tentang materi operasi bentuk aljabar. Faktanya itu simbol operasi penjumlahan dan pengurangan variabel, misalnya X, Y, A atau B, koefisien dan konstanta. Yang kedua itu ada konsep. Konsepnya itu yang A, pengertian operasi perkalian bentuk aljabar. Yang B, pengertian operasi pembagian bentuk aljabar. Yang ketiga itu ada prinsip dan aturan. Sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Yang keempat itu ada prosedur atau langkah-langkah. Yang A itu ada langkah-langkah menentukan hasil dari penjumlahan bentuk aljabar. Yang B, langkah-langkah menentukan hasil dari pengurangan bentuk aljabar. Yang C, langkah-langkah menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan bentuk aljabar. Yang ke-D, langkah-langkah menyelesaikan masalah berkaitan dengan pengurangan bentuk aljabar. Langkah-langkah dalam pembelajaran. Nah, dalam langkah-langkah ini terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama itu adalah pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, dalam kegiatan pendahuluan, fase pertama itu menyampaikan tugas dan motivasi. Nah, guru menyapa siswa dengan tanya jawab siswa, diingatkan dengan materi prasyarat atau bentuk umum aljabar, suku banyak, serta operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Lalu guru menjelaskan manfaat materi operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah guru menyampaikan tujuan pembelajaran, siswa itu akan diberi motivasi agar semangat mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua itu ada kegiatan inti. Nah, fase 2 itu menyajikan informasi. Siswa mengamati video pembelajaran tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Lalu siswa menanya dan menanggapi video pembelajaran tersebut. Setelah itu, siswa mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan guru seputar video pembelajaran. Nah, dan siswa itu menalar tentang materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Fase ketiga itu ada kelompok asal. Nah, di sini siswa dikondisikan dalam beberapa kelompok asal. Fase keempat itu ada kelompok ahli, di mana siswa dikondisikan dalam beberapa kelompok ahli, terdiri dari 4 kelompok ahli. Kelompok ahli pertama itu mengerjakan soal cerita nomor pertama. Untuk ahli kedua, mengerjakan soal cerita nomor 2, dan seterusnya sampai ke nomor 4. Nah, lalu guru membagikan LKS pada masing-masing kelompok ahli. Setelah itu, siswa berdiskusi pada masing-masing kelompok ahli. Nah, dan fase kelima yaitu kembali ke kelompok asal. Di mana siswa kembali ke kelompok asal, siswa itu mengkomunikasikan hasil diskusinya dengan kelompok ahli masing-masing ke kelompok asalnya. Nah, fase ke-6 itu ada evaluasi. Nah, siswa yang dipilih guru mempresentasikan jawaban soal cerita nomor 1-4 dengan catatan siswa yang dipilih bukan dari kelompok ahli soal itu. Nah,
Dan yang ketiga itu adalah kegiatan penutup. Fase ketujuh itu memberikan penghargaan. Nah, setelah itu siswa menyimpulkan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Setelah siswa menyimpulkan, siswa diberi apresiasi akan hasil diskusinya melalui pujian dan penilaian. Setelah itu, siswa diberikan motivasi untuk terus belajar. Baiklah, demikian tadi materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian atas waktu dan kesempatannya dan partisipasi teman-teman dalam menyimak dan memahami materi yang kami sampaikan. Apabila ada materi yang dirasa harus didiskusikan, mari kita diskusikan bersama-sama. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.